Kalau dalam konsep Islam itu sehari semalam itu kan 24 jam. Iya. Nah, yang 24 jam itu dibagi 3. Dibagi 3. Jadi kalau 24 dibagi 3 8. Iya. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk ibadah. Itu sangat ideal sekali. Makanya ketika dari dulu saya sering baca biografi orang-orang besar. Saya baca biografi Bill Gates itu orang terkaya keberapa sekarang ya, yang punya Microsoft itu. Istirahatnya 8 jam deh. Istirahatnya 8 jam. Kemudian saya baca lagi siapa yang sekarang orang kaya dunia, Elon Musk, yang punya Tesla itu, istirahatnya pun sama 8 jam. 6 sampai 8 jam. Bahkan Bill Gates itu membiasakan tidur siang. Jadi siang itu bekerja tapi tetap ada istirahatnya. Makanya Nabi itu pasti kalau siang itu istirahat. Namanya kalau dalam istilah fikih itu namanya qailullah. Tidur siang sebelum sholat duhur. Atau mau sholat setelah sholat duhur boleh. Tapi yang sering dilakukan oleh Nabi adalah sholat tidur sebentar, kurang lebih 10 atau 20 menit sebelum sholat duhur. Dan itu sekarang dilakukan oleh Bill Gates ternyata. Saya baca lagi ternyata sekarang siswa-siswa di Jepang itu sudah memulai menerapkan hal seperti itu. Jadi di sekolah-sekolah itu ada kasur untuk tidur siang. Jadi sekarang kan istilahnya banyak sekolah yang full day sampai dari pagi sampai sore. Di Indonesia itu, di kita itu nggak ada istirahatnya, nggak ada istirahat tidurnya. Jadi repot juga nanti. Makanya biasanya kalau siang dari pagi sampai siang capek itu kemudian sebentar tidur itu menambah gairah lagi atau menambah tenaga lagi, menambah semangat lagi untuk bekerja setelah duhurnya itu. Makanya kalau bekerja terlalu keras ya juga repot juga karena yang terpenting dalam hidup kita kan bukan harta ya, tapi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet, warga Garut sadayana. Kumaha hari ini kabarnya? Iya, baik-baik saja. Iya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kebahagiaan, selalu baik-baik saja, dan yang paling penting, iya, semoga kita selalu banyak uang pastinya. Amin. Selamat datang kembali di podcast Suara Garut ID. Di episode kali ini masih bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen Tanya Ustadz. Nah, di segmen Tanya Ustadz itu kita akan bertanya tentang permasalahan. Senang. Ari di segmen Tanya Ustadz kali ini kita mau ngebahas permasalahan apa sih? Permasalahan yang mungkin cukup relate sama saya atau mungkin sama warginet juga, dengan narasumber kita yang mungkin kalau warginet udah mengikuti beberapa segmen di segmen Tanya Ustadz, beberapa episode di segmen Tanya Ustadz, pasti warginet sudah tidak asing sama narasumber kita hari ini. Sudah ada Ustadz Opi yang akrab disapa Kang Opi. Langsung saja kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teteh tepang deh. Alhamdulillah ya, alhamdulillah tepang deh. Mudah-mudahan sehat sadayana. Amin. Baik. Sebelumnya kan terima kasih kembali selalu saja karena itu yang paling pertama saya mengucapkan terima kasih dalam segala kesibukannya kan sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast Suara Garut untuk sharing ilmu. Alhamdulillah ini bisa terus bersilaturahmi dengan Suara Garut khususnya dengan Teteh. Iya. Alhamdulillah. Sangat tidak sabar sekali hari ini juga dengan pembahasan yang ini bener nih. Nah, ini manggilnya masih Akang atau Ustadz saja? Akang aja. Akang saja. Oke. Ya, kan orang Sunda deh. Iya. Melekat orang Sunda ini. Betul. Jadi kabar hari ini gimana Kang? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Cuaca cerah kan tidak hujan deh. Iya, betul. Bisa aktivitas kita ini normal biasa ya, tanpa terhambat oleh hujan biasa. Iya, alhamdulillah. Amin.
Meskipun mungkin Akang di sini sudah bertemu beberapa kali sama saya dan juga mungkin warginet yang udah ngikutin di episode-episode sebelumnya, mungkin juga ada yang udah kenal sama Akang, tapi bisa jadi nih ada warginet yang baru bergabung gitu kan, baru nonton. Jadi boleh mungkin disapa-sapa kembali dan juga perkenalan kembali sama warginet. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Warginet, alhamdulillah khususnya saya pribadi bisa bersilaturahmi, bisa gabung lagi dengan Suara Garut. Perkenalkan, saya Muhammad Sofiullah, saya domisili di Pesantren Al-Halim. Barangkali ada wargi Garut, wargi Suara Garut yang warginet yang mau bergabung di pesantren di Pondok Pesantren Al-Halim. Ada khusus namanya khusus pesantren, kemudian SMP dan SMK-nya itu bisa bergabung, mudah-mudahan. Baik, nah warginet mungkin yang baru bergabung, yang baru nonton di segmen Tanya Ustadz kali ini sudah kenal sama Kang Opi atau sama Ustadz Opi. Nah hari ini tadi saya belum menyebutkan kita akan membahas tentang apa. Jadi warginet mungkin ini ada istilah yang buat warginet juga mungkin ini sudah tidak asing. Ada istilah tuh namanya tuh hustle culture. Itu tuh dimana kayak seseorang yang sangat-sangat bekerja keras sekali, berdedikasi untuk pekerjaannya sampai mungkin kalau dia tuh kalau tidak bekerja keras itu tidak berpikiran tidak akan sukses gitu. Nah kita akan membahas hal itu, sebetulnya hal itu tuh baik atau enggak gitu, pandangan Islam menurut pandangan Islam itu gimana gitu. Langsung saja ya kita ngobrol tentang hal itu bersama Kang Opi. Akang, sekarang itu kan Kang banyak banget ya istilah-istilah yang bahkan saya aja Gen Z nih merasa bukan aneh ya? Iya gitu kan. Kau banyak sekali muncul istilah yang aduh ini teh apa, apalagi ke bahasa Inggris gitu. Iya. Aduh. Nah kan ada nih kan satu istilah yang lagi hangat diperbincangkan. Apalagi itu tentang hustle culture. Aduh ini juga kan saya nyebutnya gak tahu benar gak tahu salah. Maklumnya kan orang Sunda nih. Orang Sunda. Jadi ini kan sekarang itu kan ada hustle culture, itu tuh lagi tren banget di kalangan anak muda. Apa fenomena ini tuh ada sisi positifnya gak sih Kang dalam pandangan Islam? Sekarang banyak istilah ya, ada istilah hustle culture ini sebuah gaya hidup ya dari khususnya Gen Z atau gen milenial itu yang gaya hidupnya itu menekankan kerja keras. Iya betul. Kemudian ketika sudah berhasil ingin tampil itu macam-macam. Tapi pada dasarnya teh manusia itu kan ingin terlihat gitu teh. Pada dasarnya. Contoh ketika punya harta ingin terlihat karena hartanya gitu. Kemudian ketika punya jabatan ingin terlihat jabatannya. Ya itu kan manusiawi sebenarnya. Tapi di satu sisi bisa jadi ada nilai positifnya, bisa jadi ada nilai negatifnya juga. Nah, tapi ketika kita punya harta kemudian ingin terlihat, tapi diarahkan dengan sesuatu yang baik itu kan bisa jadi baik. Iya. Tapi bisa jadi jelek. Nah, tapi bisa jadi dalam agama itu ada istilah penyakit ain gitu kan. Jadi terkadang pencapaian kita itu terkadang tidak boleh semuanya orang tahu gitu teh. Gitu. Tidak boleh. Kenapa? Bisa jadi ada orang yang tidak suka, bisa jadi nanti iri, dengki, bahkan mendoakan yang jelek. Itu repot juga jadi. Jadi repot juga. Yang tadinya tujuannya bisa jadi tujuannya memotivasi orang lain kan bisa jadi teh. Tapi bisa jadi salah pandangan orang lain. Nah, bisa jadi iri, dengki, akhirnya mendoakan yang jelek-jelek gitu. Apalagi pencapaian kita dilihat oleh tetangga repot juga. Iya. Biasanya jadi gibahan ya, jadi bahan gibahan. Jadi kalau kita mau memperlihatkan pencapaian kerja keras kita, ya silahkan. Tapi harus lihat sekitar. Apalagi kalau sekarang kan di medsos itu kan banyak yang flexing. Betul. Tapi di sisi lain ekonomi lagi repot sekarang. Betul. Apalagi sekarang lagi ngantri gas itu repot. Ya artinya kalau kita memperlihatkan pencapaian kita tapi di sisi lain wilayah sekitar kita itu repot, jadi masalah juga gitu deh. Kalau flexing antar orang kaya ya silakan saja. Kalau flexing antar pejabat ya silakan dilihatnya. Tapi kan
kalau diperlihatkan di medsos semua orang tahu. Iya betul. Gitu. Jadi repotnya itu. Jadi masalahnya justru negatifnya itu akan kembali ke kita teh. Iya. Dilihat oleh orang lain yang tidak suka mendoakan. Makanya ada penyakit lara ain sebutnya, penyakit ain. Gitu. Jadi jangan sampai pencapaian kita itu semua dilihat oleh orang lain. Jangan sampai. Atau pencapaian kita itu kan kalau urusan harta ya, kita itu ingin kaya apa dilihat kaya gitu teh. Jadi tujuan kita itu inginnya kaya apa terlihat kaya, itu jadi masalah juga. Kalau terlihat kaya kan bisa jadi nggak kaya, cuma terlihatnya saja gitu. Makanya kalau di bank itu kan ada istilah gayanya selangit tapi saldonya cuma 500.000 ya. Pakai sendal capit tapi nasabah prioritas lah kira-kira. Iya betul. Itu penting dalam ilmu kehidupan lah itu kira-kira. Oke. Nah terus kan memang kan setiap orang itu bisa mengartikan arti sukses untuk setiap orang mungkin berbeda-beda ya. Nah dalam hustle culture ini kan banyak anak muda yang berlomba-lomba kerja keras untuk dianggap berhasil atau sukses sejarah. Nah tuh itu mas, nah sukses udah sukses, nah kerjanya juga 12 jam sehari ya gitu. Nah kan tapi kalau dalam Islam tuh kan arti sukses yang sebenarnya itu apa sih? Ya tadi kan kata Tete juga definisi sukses itu kan setiap orang punya capaian masing-masing. Makanya ketika sukses itu ya dikembalikan kepada diri masing-masing. Jadi ada yang contoh gini, yang penting punya kendaraan, ada tempat tinggal. Ada orang yang menganggapnya itu sudah sukses. Ada yang harus punya pesawat jet. Ada yang harus setiap bulan keliling dunia itu. Jadi kan kembali lagi bahwa hidup kita itu yang penting santai aja, yang penting enjoy, yang penting kita bisa menikmati hidup ini. Jangan sampai kita terus aja kerja lupa istirahatnya, lupa kita menikmati hidupnya. Gitu. Terkadang ada orang bekerja siang bekerja malam bekerja, itu repot juga. Padahal konteks Al-Quran itu kan sudah memberitahukan bahwa siang itu untuk bekerja, malam itu untuk istirahat. Untuk istirahat. Jadi jangan dibalikan, teh. Siang istirahat, malam bekerja, repot juga ini. Apalagi kerjanya menjaga lilin itu. Repot juga itu. Nah kan terus nih, tapi kan dalam Islam juga pastinya ada ya menganjurkan untuk ikhtiar gitu ya, untuk berusaha gitu. Nah kan apa sih bedanya kerja keras yang dianjurkan Islam dan mungkin budaya hustle culture yang toksik ini gitu? Ya, jadi terkadang anak muda sekarang kan kalau bekerja berlebihan juga. Kalau dalam konsep Islam itu sehari semalam itu kan 24 jam. Iya. Nah, yang 24 jam itu dibagi 3. Dibagi 3. Berarti kalau 24 dibagi 3 8. Iya. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk ibadah. Itu sangat ideal sekali. Makanya ketika dari dulu saya sering baca biografi orang-orang besar. Saya baca biografi Bill Gates itu, orang terkaya keberapa sekarang ya, yang punya Microsoft itu. Istirahatnya 8 jam deh. Istirahatnya 8 jam. Kemudian saya baca lagi siapa yang sekarang orang kaya dunia, Elon Musk, yang punya Tesla itu, istirahatnya pun sama 8 jam. 6 sampai 8 jam. Bahkan Bill Gates itu membiasakan tidur siang. Jadi siang itu bekerja tapi tetap ada istirahatnya. Makanya Nabi itu pasti kalau siang itu istirahat. Namanya kalau dalam istilah fikih itu namanya qailullah. Tidur siang sebelum sholat duhur, atau mau sholat setelah sholat duhur boleh. Tapi yang sering dilakukan oleh Nabi adalah sholat tidur sebentar, kurang lebih 10 atau 20 menit sebelum sholat duhur. Dan itu sekarang dilakukan oleh Bill Gates ternyata. Saya baca lagi ternyata sekarang siswa-siswa di Jepang itu sudah memulai menerapkan hal seperti itu. Jadi di sekolah-sekolah itu ada kasur untuk tidur siang. Jadi sekarang kan istilahnya banyak sekolah yang full day, sampai dari pagi sampai sore. Di Indonesia itu, di kita itu nggak ada istirahatnya, nggak ada istirahat tidurnya. Jadi repot juga nanti. Makanya biasanya kalau siang dari pagi sampai siang capek itu kemudian sebentar
tidur itu menambah gairah lagi atau menambah tenaga lagi, menambah semangat lagi untuk bekerja setelah duhurnya itu. Makanya kalau bekerja terlalu keras ya juga repot juga teh. Karena yang terpenting dalam hidup kita kan bukan harta ya, tapi kesehatan. Kesehatan. Makanya nikmat tertinggi yang Allah berikan itu adalah kesehatan. Tapi bisa jadi kesehatan berawal dari finansial teh. Nah, iya. Aduh, jadi soalnya kalau dompetnya kosong nanti mikirnya pusing. Nanti kalau sudah pusing asam lambung ya, penyakit juga. Iya. Kira sakit butuh obat, ternyata butuh transferan. Iya, betul. Aduh. Oke, nah ini kan tadi kita bicara tentang ikhtiar ya. Ikhtiar itu kan memang harus kita harus berusaha, tapi kan di Islam juga itu ada yang namanya tawakal ya kan. Tawakal. Nah, gimana sih caranya memahami dua konsep ini biar enggak salah salah tafsir. Mungkin kan kita harus berusaha tapi harus menyerahkan tawakal juga gitu. Konsep ikhtiar dengan tawakal itu beriringan deh. Jadi tidak bisa satu sama lain kemudian terpisah. Orang dikatakan tawakal itu harus ada ikhtiar dulu. Harus ada ikhtiar dulu. Tidak bisa ujung-ujung tawakal tanpa ikhtiar itu bunuh diri namanya. Soalnya gini, dulu ada sahabat Nabi kemudian datang kepada Nabi. Datangnya itu kalau nggak salah naik unta atau naik kuda zaman dulu. Kalau sekarang mungkin naik Fortuner lah kira-kira. Nah, ketika di luar si kudanya itu disimpan di luar. Oleh Nabi ditanya, kamu naik apa? Naik kuda. Kudanya di mana? Di luar. Diikat tidak? Kenapa tidak? Saya tawakal kepada Allah. Kamu salah. Coba balik keluar, ikat dulu. Artinya mengikat kuda itu bagian dari ikhtiar. Setelah diikat baru hatinya tawakal gitu teh. Jadi ujung-ujung tawakal tanpa ikhtiar bunuh diri namanya. Betul. Bunuh diri namanya. Makanya berawal dari cerita itu berarti antara ikhtiar dengan tawakal itu beriringan. Tidak bisa tawakal saja tanpa ikhtiar tanpa tawakal repot juga gitu. Jadi beriringan, satu sama lain saling melengkapi antara tawakal dan ikhtiar gitu. Maksimalkan ikhtiar, setelah ikhtiar kita pasrahkan kepada Allah itu kira-kira. Apapun kegiatan kita. Tapi itu teori terkadang susah deh. Betul sekali kan. Makanya kita perlu ilmu. Jadi ilmu itu bagi siapapun deh yang sudah ngerti nanti mengingatkan. Kalau yang belum mengerti supaya ngerti. Jadi mencari ilmu itu kan perintahnya dari mulai lahir sampai meninggal. Mohon maaf, ada nggak bayi ada belajar? Nggak ada, tapi sudah wajib deh. Kalau sholat wajibnya itu setelah akil balik. Kalau perempuan ya 9 tahun, laki-laki ya di bawah 15 lah kalau sekarang. Tapi kalau puasa pun sama. Tapi kalau mencari ilmu teh, itu kewajibannya mulai dilahirkan sampai meninggal. Ada nggak kelas bayi usia 1 tahun? Ya ada. Atau tiba-tiba pas baru lahir langsung membawa pulpen, membawa buku? Nggak ada juga. Kira-kira seperti itu. Iya, oke. Nah, itu ya warganet. Mungkin warganet juga sama nih. Karena saya juga barusan langsung ngerti banget kan yang pas akan contohin di kisah sahabat Nabi yang punya kuda atau unta itu luar biasa. Saya langsung ngerti gitu, bukan langsung ngerti maksudnya tuh langsung kebayang gini ternyata tawakal sama ikhtiar gitu. Contoh gini, kita datang ke Indomaret bawa motornya nggak dikunci itu kira-kira apa? Tawakal atau bunuh diri, mempersilahkan kepada yang mencuri itu kira-kira. Oke. Nah kan terus nih kan kita misalkan kan kita kan udah berikhtiar, berusaha gitu. Kapan sih kita tuh harus tahu bahwa waktunya kita tuh berhenti atau ganti arah? Maksudnya tuh kan misalkan tuh kan setiap orang itu punya waktu untuk untuk berhasil atau untuk sukses itu berbeda-beda. Misalkan kita tuh punya teman misalkan udah sukses lah gitu dalam waktu 2 tahun, terus usaha kita mah belum berhasil, tapi gak apa-apa kan beda-beda. Mungkin tahun depan kita tapi kapan sih kita tuh harus tahu waktunya kita berhenti dan ikhlas lalu ganti arah gitu?
Jadi kalau bekerja keras kan nggak ada batasnya gitu deh. Terus ikhtiar gitu, ikhtiar mencari rezeki. Saya kira seperti Elon Musk sampai sekarang kan masih bekerja keras gitu deh. Siapapun gitu. Jadi ya silakan saja. Mungkin tensinya atau waktunya lebih sedikit mungkin. Jadi kalau sudah tua kan nanti harus lebih condong akhiratnya itu harus lebih lah. Yang tadinya kalau masih muda kan 50-50 lah gitu. Kalau sudah usia 50 ke sana, coba jadi 40-60 gitu. Jadi akhiratnya agak condong sedikit. Makanya di bahasan sebelumnya kan rahasia usia itu kalau sudah 49 tambah 7 berapa ya? 56 itu sudah ya di tangan itu pegang tasbih gitu deh. Pegang tasbih gitu, baca Quran dan lainnya. Makanya di waktu muda silakan maksimalkan sehingga ketika masa tua itu istilahnya kalau sekarang financial freedom ya. Jadi ketika usia sudah tua itu sudah tidak terlalu memikirkan. Tapi terkadang faktanya kita itu semakin tua ya, yang tadinya memikirkan diri sendiri sudah punya anak yang dipikirkan anak. Kalau sudah punya anak kemudian punya cucu dipikirkan cucu, repot juga sekarang gitu. Iya betul. Artinya ya hidup itu kan nggak ada yang santai gitu kan. Jadi terus berpikir kalau hidup itu terus berpikir. Makanya pikiran kita itu banyak dunianya atau akhiratnya gitu. Kalau masih muda silakan seimbang. Bahkan kata Sayyidina Ali itu I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Silakan cari dunia seakan-akan kamu ini akan hidup selamanya gitu deh. Silakan mau kemana mencari rezeki, mau ke Amerika silakan, mau ke Eropa silakan, mau ke Afrika silakan. Perbanyaklah harta kalian seolah-olah seakan-akan kamu itu akan hidup selamanya. Tapi persiapkan untuk akhirat seakan-akan persiapan akhirat itu besok mati. Makanya kata para ulama supaya sholat khusyuk itu, bayangkan sholat kita itu sholat yang terakhir. Setelah sholat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kira-kira seperti itu. Kira-kira. Jangan sampai kita sudah tua, rata-rata kan orang ketika sudah maju lupa akhirat ya deh. Ketika kaya lupa akhirat. Sehingga diingatkannya itu dengan bangkrut biasanya deh. Makanya biasanya kalau orang itu terkadang kalau sudah bangkrut itu senang di masjid deh biasanya. Senang itikaf ya. Bukan karena apa-apa, karena kalau di masjid nggak ada yang nagih utang. Ada gitu ya. Kalau ke rumah kan banyak tagihan. Kalau di masjid kan sepi tagihan. Jadi merasa tenang. Jangan sampai kondisinya seperti itu. Jadi ketika kaya kita tetap ibadah itu supaya menjaga harta itu sendiri gitu, dengan cara ibadah mendekatkan atau takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, nah warganet gimana nih sejauh ini pembahasan kita tentang bekerja keras, hustle culture. Hustle culture. Warganet, tapi saya sama Kang Opi butuh jeda nih untuk minum. Jadi kita mau break dulu. Oh iya, ini ada ini dari Garut Souvenir ya warganet. Barangkali ada yang kepo nih, ini dari mana, dari Garut Souvenir. Kita butuh jeda untuk break dulu ya. Mau minum dulu nih warganet biar lebih fresh lagi. Jangan kemana-mana, tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Badai ngalaksanakeun doa bersama khususnya kangge menjelang 17 Agustus tahun 2022. Tujuan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'idznillah ya Allah ya Allah ya Allah innaka la tusyrik bi'ihajana ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلى الله على محمد صلى الله على Oke
Oke, Warginet, balik lagi sama aku di podcast Suara Garut ID dalam segmen Tanya Ustadz bersama narasumber kita hari ini, yaitu Ustadz Opi atau yang akrab disapa Kang Opi. Langsung saja kita akan melanjutkan perbincangan tentang pembahasan kita yang tadi. Makasih loh Warginet udah stay tune, udah nungguin nih buat melanjutkannya pembahasan kita. Langsung saja akan selamat datang. Aduh, kita lanjut kembali ya Kang. Siap. Nah, Kang, tadi kan kita sudah membahas ya tentang hustle culture nih Kang. Sekarang nih Kang, misalkan ada seseorang yang udah berusaha gitu Kang ya, tapi hasilnya teh enggak sesuai ekspektasi atau enggak sesuai harapan dia gitu. Terus teh kadang ngerasa kayak apa ini karena Allah gak ridho gitu ya. Itu teh gimana tuh Kang, apa bener gitu? Jadi terkadang manusia itu atau kita itu merasa gagal gitu, merasa gagal atau tidak sesuai dengan harapan. Justru gagal itu baik apa buruk teh? Positif apa negatif gagal itu? Mungkin nggak tahu. Justru dalam hidup itu harus ada gagalnya teh. Oke. Jadi karena manusia itu nanti ada kesempatan gagal, ada kesempatan berhasilnya teh. Oke. Makanya kalau masih muda, coba habiskan masa gagalnya gitu, iya. supaya nanti masa tuanya berhasil. Contoh gini, baginda Nabi SAW sebelum hijrah membuat peradaban di Madinah, itu hijrah ke daerah yang namanya Taif. Itu belum masuk ke wilayah Taif, itu sudah dihadangnya luar biasa, bahkan dilempar batu, dilempar kotoran. Itu kira-kira gagal apa berhasil? Gagal. Tapi kegagalan beliau ketika ke Taif, ketika hijrah ke Taif, itu kemudian berpikir lagi, ini hijrah kemana yang bisa membangun peradaban. Nah, berarti berawal dari kegagalan, kemudian berpikir lagi, dapatlah sesuatu yang berhasil, yaitu ketika hijrah ke Madinah. Makanya kalau kita gagal itu jangan putus asa. Justru jatah gagal kita itu minimal berkurang satu yang nantinya habis gitu teh. Makanya habiskan masa gagalmu sebelum nanti kita berhasil gitu. Makanya 1000 kegagalan akan hilang dengan 1 keberhasilan. Kira-kira seperti itu. Makanya ketika tidak sesuai ekspektasi, tidak ada urusannya Allah ridho apa tidak ridho. Justru ketika kita gagal kemudian berusaha lagi, mungkin itu cara Allah untuk kita supaya kita berhasil gitu. Contohnya kalau anak muda ngelamar ke sini, kalau bekerja ya kemudian gagal. Kalau jualan biasanya kalau sekarang musim live 5 jam live nggak ada yang beli 1 bulan. Itu kira-kira sakit hati gitu. Sakit hati. Tapi terus aja. Saya sering ngobrol ya ketika orang yang live atau yang jualan online itu berhasil, saya tanya, ini akunnya sudah berapa tahun? Sudah 5 tahun rata-rata. 5 tahun, awal-awalnya 1 atau 2 tahun itu sepi pembeli. Berarti kan itu gagalnya dilewati akhirnya bisa berhasil. Makanya 1000 kegagalan bisa hilang dengan 1 keberhasilan. Gak ada urusannya dengan ridho atau tidak ridho. Justru cara Allah untuk kita. Itu mungkin tergantung prasangka kita. Prasangka kita sama Allah, dan kita harus berprasangka baik ya kepada Allah. Nah kan di hustle culture ini kan yang namanya bekerja keras itu, dan sering banget bikin anak muda itu kayak gampang kelelahan kan, entah itu dari fisik, mental, dan emosional, jadi gampang kelelahan gitu. Nah dalam Islam itu gimana sih Kang cara kita biar menjaga kesehatan mental kita meskipun kita sibuk di duniawi gitu? Ya, kalau kesehatan mental kalau dihubungkan dengan agama nanti ada ilmunya teh, namanya ilmu tasawuf. Jadi menata hati itu supaya kita itu baik itu bagaimana. Makanya di samping belajar ilmu fikih yang berhubungan dengan ibadah, ya ilmu tauhid yang berhubungan dengan keyakinan, kita harus belajar ilmu tasawuf yang berhubungan dengan menata hati kita. Makanya kesehatan itu kan bukan hanya kesehatan badan, tapi kesehatan mental. Jadi hati kita itu harus ditata sedemikian rupa supaya mental kita ini sehat. Kalau mental sehat nanti badan sehat. Kalau perasaan kita itu tidak sehat, nanti badan tidak sehat. Makanya silakan hasil penelitian para dokter. Itu rata-rata penyakit itu berawal dari pikiran 90%.
Jadi kalau orang banyak pikiran itu ya potensi ya wassalam sakit sakit berat lah. Oke. Kalau makanan itu paling ya katanya 10%. Yang paling besar mempengaruhi badan kita adalah perasaan atau dari pikiran. Oke. Apalagi kalau mikirnya terlalu berat ya rata-rata kalau sekarang stroke dan yang lainnya gitu. Makanya kesehatan mental itu sangat penting untuk kehidupan kita itu. Jadi jangan hanya memperhatikan kesehatan badan, tapi kesehatan mental pun sama. Ya kalau secara agamanya ya bisa ibadah, bisa berzikir, atau secara dohirnya bisa olahraga. Ternyata olahraga itu bisa mempengaruhi mental kita, bisa mempengaruhi. Jadi kita banyak olahraga kardio atau olahraga angkat beban silakan itu. Mau lari, kalau di Garut di Kerkop ya silakan ya. Itu dalam rangka badan kita supaya sehat, pikiran pun jadi sehat. Jadi sehat. Okay. Kemudian ya harus banyak istirahat juga, jangan terus bekerja, terus dagang, usaha siang malam, repot juga. Karena Allah menciptakan siang dan malam itu nanti ada porsinya masing-masing. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura. Jadi Allah itu sudah mempersiapkan bahwa siang itu untuk bekerja, malam itu untuk istirahat. Jangan dibalik deh. Sekarang banyak yang siang bekerja, siang istirahat, malam bekerja. Itu kalau kata guru saya sering mengutip ini. Di antara dekatnya kiamat itu ketika sesuatu bukan pada tempatnya gitu. Ketika oleh Allah sudah ditempatkan siang itu untuk bekerja, malam itu untuk istirahat, jangan dibalik. Aduh ya, jangan dibalik. Jadi kan kalau dalam Islam tuh punya konsep healing yang bisa jadi pegangan buat anak muda biar tadi enggak gampang stres atau enggak gampang banyak pikiran gitu, ada gak sih Kang? Ya jelas ya, bahkan saya itu dulu ngaji, kata guru saya, nanti kalau sudah rumah tangga itu jalan-jalan seminggu sekali. Itu konsep healing. Karena para nabi itu sering jalan-jalan deh. Apalagi Nabi Isa, mohon maaf ya, Nabi Isa itu tiap hari jalan-jalan deh. Tiap hari jalan-jalan. Atau ada gerakan jalan-jalan. Makanya konsep Quran juga qul siru fil ardi. Silakan jelajahi dunia ini gitu. Sekarang sudah menjelajahi kemana kita sudah. Makanya mayoritas para nabi, para rasul itu pasti pernah mengalami perjalanan internasional. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi itu pernah ke Syam. Syam itu sekarang Syria, Libanon itu. Nabi di Arab Saudi ke Syria, ke Libanon itu perjalanan luar negeri. Nabi Musa pun sama. Nabi Musa dari Mesir, kemudian ternyata terakhirnya di Jordan. Mesir dengan Jordan itu berbeda. Kemudian para nabi yang lain ada yang dari Irak, kemudian akhirnya di Palestina, ada yang dari Palestina akhirnya di Irak, itu macam-macam. Artinya semua para nabi itu pernah melakukan perjalanan internasional. Itu healing gitu kalau bahasa sekarang. Makanya kalau kata guru saya tadi, minimal jalan-jalan itu seminggu sekali. Tapi sesuai budget deh. Makanya ini kalau saya pribadi ya, terkadang dengan istri saya itu terkadang jalan-jalan gak penting gitu deh. Terkadang malam ke wilayah Kerkop itu, ke Pengkolan hanya untuk sekedar ngopi atau cuanki gitu deh. Itu bagian dari refleksi diri supaya hubungan kita jadi harmonis gitu kira-kira. Makanya bahkan teman saya itu lebih ekstrim deh. Siangnya kerja, nanti sebelum tidur itu jalan-jalan dulu sama istri. Jadi kuliner di Garut itu dikeliling. Itu dalam rangka healing. Tapi jangan healing sekarang, mayoritas orang sekarang deh. Dari Jakarta ke Garut, jalan macet nama stres. Betul, bukannya mengurangi stres. Bukan mengurangi, malah nambah. Bahkan ketika di jalan yang tadinya pengen istirahat, malah jadi capek. Makanya kita pilih satu tempat atau area atau spot yang memang kita bisa menghilangkan penat gitu loh. Supaya jadi fresh kembali. Jadi ketika liburan hari Minggu, Senin itu jadi semangat. Bukan malah liburan hari Minggu, Senin istirahat. Karena capek, itu repot juga. Repot juga.
Nah Kang, barusan nih karena disinggung tentang sesuai budget atau Sesuai mungkin, budget. nah ini saya mau nanya tentang ini Kang. Apa sih Kang ada apa kalimatnya itu rezeki itu kan udah diatur sama Allah gitu. Tapi kita juga kan disuruh berusaha gitu ya kan, berusaha untuk mencari rezeki. Nah gimana sih caranya memahami konsep rezeki ini dengan benar gitu? Ya, bagian dari takdir Allah itu adalah ketika kita di dalam kandungan itu sudah dipastikan rezekinya berapa. Okay. Tapi sementara sampai hari ini kan kita belum tahu berapa budgetnya itu berapa, nggak tahu. Iya. Makanya manusia itu semuanya adalah dalam rangka ikhtiar atau dalam rangka menjemput rezeki. Gitu. Menjemput rezeki. Atau bahkan terkadang konsep rezeki itu pun terkadang kita salah memahaminya. Jadi rezeki itu apa? Sesuatu yang kita pakai. Okay. Kalau makanan sesuatu yang kita makan, kalau pakaian sesuatu yang kita pakai, kalau rumah sesuatu yang kita tinggali. Gitu. Ketika kita miliki tapi tidak dipakai atau tidak ditinggali itu bukan rezeki, tapi namanya harta. Namanya harta. Makanya rezeki itu sebenarnya kan yang kita makan nggak ada orang satu magicom sekali makan kan. Nggak ada. Jadi rezeki kita masing-masing itu bagian kan sedikit sebenarnya. Apalagi kalau orang kaya itu nama sedikit lagi makannya teh. Ya diet lah pagi-pagi cuma makan telur 2 gitu. Telur 2 kalau harga 2.000 berarti 4.000. Kalau kita kan bala-bala lemput gorengan, waduh budgetnya lebih dari itu. Makanya terkadang kalau rezeki yang dimakan itu antara kita orang biasa dengan orang kaya, terkadang banyakan kita. Kita mah udah makan liput bihu juga masih belum makan. Masih belum, masih lapar ya. Aduh, repot juga ya. Oke, nah Kang terus jadi nih, berarti rezeki itu kan seperti itu ya Kang. Terus nih gimana sih Kang bedanya rezeki yang banyak? Berarti sebetulnya kalau tadi Kang sudah menjelaskan kayak gitu, berarti kalau yang banyak itu mungkin harta ya. Harta yang banyak dan rezeki yang berkah. Yang berkah. Jadi rezeki yang berkah itu ya mulai dari caranya tuh. Mulai dari cara kita mendapatkan. Cara kita mendapatkan baik. Kalau dagang ya berarti berjualan barangnya yang dijual halal. Kemudian tidak ada tipu menipu gitulah. Tidak merugikan orang lain. Kalau bekerja berarti sesuai tupoksi kita bekerja. Kemudian digaji lah kira-kira. Kemudian setelahnya dipakai sesuatu yang bermanfaat. Kalau sudah rumah tangga berarti diberikan kepada istrinya atau diberikan kepada anaknya untuk biaya sehari-hari, biaya pendidikan dan yang lainnya. Berarti setiap yang dipakai oleh istri kita, setiap yang dipakai oleh kita dengan baik oleh anak kita itu adalah rezeki yang berkah. Tapi ada juga kan yang dipakai macam-macam deh. Macam-macam ya, dipakai maksiat, mohon maaf ya. Atau caranya sekarang berdagang tapi ada unsur merugikan orang lain. Kalau sekarang kan kalau produk itu iklan deh ya. Terkadang iklan kalau mohon maaf ya di TV itu kan terkadang berlebihan deh. Coba contoh gini, ada iklan mie instan lah. Ketika iklannya itu mie instan kemudian dipasak ada telurnya. Ketika pas kita beli telurnya nggak ada. Itu termasuk penipuan apa tidak gitu. Atau iklan parfum biasanya. Ketika iklan parfum kan disemprot, setelah disemprot kalau laki-laki yang nyemprot nanti perempuan datang. Saya yakin ketika kita menyemprot parfum nggak ada satupun wanita yang datang. Itu konsepnya apa, penipuan apa tidak itu. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa jadi mempengaruhi keberkahan rezeki itu sendiri. Makanya para ulama itu mengajarkan hati-hati terhadap sesuatu yang kita makan, hati-hati terhadap sesuatu yang kita pakai karena akan mempengaruhi perilaku kita. Jadi yang kita makan akan mempengaruhi perilaku, apa yang kita pakai pun sama. Makanya sangat hati-hati sekali. Oke, siap kan. Kira-kira seperti itu teh. Nah lalu Kang nih misalkan di tengah kesibukan kita kerja, apa sih prioritas utama yang gak boleh kita lewatin gitu? Pastinya dalam menurut Islam gitu. Ya kalau di era sekarang deh, paling tidak ukuran kesolehan itu ya jangan meninggalkan sholat 5 waktu lah. Itu prioritas utama. Bahkan ketika kita prioritas sholat 5 waktu kemudian bekerja kan dua-duanya ibadah. Bahkan sholat itu paling ibadahnya berapa menit sih?
Ada nggak yang sholat 2 jam sholat subuh? Nggak ada. Nggak ada. Yang sholat maghrib kemudian 1 jam setengah nggak ada juga. Tapi kalau bekerja 8 jam, berarti ketika kita melangkahkan kaki dari rumah kemudian ke tempat bekerja, itu setiap langkahnya dihitung kebaikan. Ketika keringatnya atau capeknya, lelahnya itu sangat kebaikan, sangat luar biasa. Makanya ketika kita bekerja, setiap langkah yang kita mulai itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja tempatnya jauh, berarti semakin jauh langkah kita semakin banyak pahalanya gitu. Jadi prioritas kalau sekarang ya sholat 5 waktu. Apalagi kalau duhur kan pasti ada waktu istirahat gitu deh. Makanya kalau apalagi hari Jumat deh, ada orang kok menyempatkan sholat Jumat, waduh itu luar biasa sekali. Luar biasa. Makanya ini bagi khotib-khotib yang Jumatan nggak boleh lama ya. Kasihan orang yang kerja itu. Iya. Oke. Boleh. Nah Kang, setelah kita ngobrol tentang hustle culture nih Kang, ada lagi nih Kang istilah, bukan istilah sih, ini mah lebih ke mungkin kan ada yang namanya self love dan self care Kang. Oh iya. Itu lagi rame banget, kayak kita harus mencintai diri kita sendiri, harus menjaga diri kita sendiri. Nah kalau dalam Islam nih Kang, apa Islam juga punya pandangan khusus tentang mencintai diri sendiri gitu? Ya, untuk mencintai diri sendiri atau menghargai diri sendiri kan kalau bukan kita siapa lagi teh? Yang memperhatikan kita selain kita itu siapa lagi? Nggak ada sebenarnya. Artinya manusia itu pada dasarnya akan mementingkan diri masing-masing. Berarti ketika kita terlalu memperhatikan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri, repot juga. Makanya saya kalau lagi ngobrol sama teman-teman, ini kalau bahasa Sunda deh ya, terkadang orang karunya ka batur, ngan batu sok tara karunya ka urang. Betul banget. Iya, setuju. Jadi prioritas hidup ya tetap diri pribadi. Setelah diri pribadi baru beranjak kepada orang lain. Jangan sampai ya kalau dalam sosial ya kita mementingkan orang lain silakan. Tapi tetap diri kita itu harus jadi ukuran gitu. Jangan sampai mementingkan orang lain kemudian diri kita tidak ada yang memperhatikan, repot juga. Berarti itu kalau seperti itu kan itu masuknya kita zolim ke diri sendiri nggak sih? Nah, iya, karena kita memperhatikan orang lain sebuah kebaikan, tapi kan harus ada yang lebih diperhatikan, yaitu diri kita sendiri. Makanya setelah beresin dulu urusan kita, setelah kita baru kepada orang lain gitu deh, membantu orang lain. Jadi jangan sampai membantu orang lain kok kitanya harus dibantu sebenarnya. Sekarang banyak atas nama rakyat kita membantu, padahal orang yang ngomong harus dibantu. Repot juga itu. Repot juga. Aduh, nanti kan terus sama ini kan Akang pernah gak sih kayak mungkin kan Akang kan bisa menjadi tempat, pernah gitu ya menjadi tempat curhat, tempat curhat, aduh apa ya bahasanya, pokoknya tempat curhat orang yang punya masalah. Meskipun orang itu gak tahu ya Akang lagi punya masalah juga atau enggak gitu. Mungkin lebih banyak masalahnya. Nah, Kang selama Akang menjadi tempat curhat nih, pernah gak sih Akang dapat cerita dari seseorang yang dia tuh terjebak dalam budaya itu, dalam hustle culture, dan tapi berhasil keluar gitu? Ya pada akhirnya manusia itu ketika terjebak hal-hal yang negatif itu akhirnya kan jadi capek deh. Jadi capek. Contoh orang maksiat akhirnya capek deh. Jadi orang sudah tua kemudian tobat gitulah katakan. Itu kan diantaranya kan sudah capek, sudah bosan gitu. Jadi ada masanya gitu. Ternyata ada masanya. Jadi terkadang orang itu kalau kata orang dulu itu istilahnya pasangka-sangka gitu deh. Jadi terkadang kita menyangka orang lain hebat. Ternyata kalau aslinya nggak biasa saja. Terkadang orang lain menyangka kita hebat padahal masalah kita lebih banyak. Makanya saya itu sering ngobrol lagi. Kalau kita melihat orang yang hebat gitu deh, kemudian kita kagum, coba ajak ngobrol, pasti curhat masalah banyak. Pasti curhat masalah gitu.
Dan itu ya mayoritas seperti itu. Makanya biasanya gini kalau guyonannya, kalau kita punya masalah, contoh punya utang, kalau kita punya masalah hutang 100 juta, coba ngobrol dengan orang yang punya hutang 1 miliar. Pasti masalahnya, oh dia lebih gede masalahnya. Pasti kita jadi, oh dia lebih gede masalahnya. Mengobati lah. Sedikit mengobati lah. Oke. Nah, Kang, terus nih menurut Akang, gimana sih cara anak muda biar bisa tetap biar bisa tetap punya semangat tinggi gitu, tapi enggak kehilangan arah dan jati dirinya? Ya yang jadi patokan utamanya ya kita lingkungan kita aja, lingkungan dulu teh. Karena yang mempengaruhi perilaku kita itu adalah lingkungan. Kalau lingkungannya baik, nanti kita akan terbawa baik. Makanya nabi kemudian kita dapatnya dari para ulama. Kenapa harus bersama dengan orang yang soleh, orang yang baik, supaya kita ketularan baik gitu teh. Jadi kalau orang punya jati diri, berarti kita juga harus melihat gitu. Karena manusia itu kan melihat. Terkadang yang sampai ke kita itu, yang disampaikan dengan yang kita lihat lebih cepat mana? Lebih cepat yang kita lihat. Makanya kita harus sering membersamai orang-orang yang soleh gitu teh. Orang-orang yang hebat gitu, orang-orang yang sukses gitu. Meskipun pada dasarnya masalahnya lebih gede. Makanya hidup itu ya gak ideal sebenarnya. Jadi terkadang contoh gini, kita melihat Elon Musk itu dan Bill Gates itu orang hebat gitu. Tapi di sisi lain kan rumah tangganya juga nggak hebat gitu. Nggak hebat rumah tangganya gitu. Atau orang lain ya macam-macam ya. Contoh gini, ada orang yang hartanya banyak tapi popularitasnya biasa saja. Ada orang yang punya popularitas tinggi tapi hartanya biasa saja. Ada yang hartanya nggak punya, popularitas nggak punya, wih dia repot. Jangan sampai. Oke, berarti dari lingkungan ya Kak ya, lingkungan itu sangat penting, dan berarti kalau lingkungan itu termasuk teman ya. Teman. Berarti kita itu memang sangat penting ya Kang dalam memilih teman itu. Ya jelas. Jadi jangan sampai salah teman lah. Makanya di episode sebelumnya kan sudah saya sampaikan. Kita itu ada istilah teman, ada musuh gitu. Teman itu siapa? Teman itu definisinya man fariha bi farahika wa hazina bi hazanika. Teman itu ketika kita senang ikut senang. Ketika kita sedih ikut sedih. Kalau musuh kita senang sedih. Kalau kita sedih dia senang. Sebaliknya itu bukan teman, musuh. Makanya kita harus tahu itu posisi itu. Contoh gini, kalau ini Gen Z ya, temannya putus sama pacarnya, oh ini kesempatan gitu. Itu bukan teman, musuh itu. Musuh itu musuh dalam selimut itu. Musuh itu. Oke. Nah Kang, terus nih ada gak sih Kang doa atau amalan yang bisa membantu kita tuh biar tetap tenang dan sabar di tengah kesibukan dunia ini? Jadi kalau bacaan itu kan apapun bacaannya teh, yang penting istiqomahnya ya. Istiqomahnya. Maksudnya terus dilakuin gitu. Terus dilakuin. Okay. Contoh kita punya wadifah, kebiasaan atau auron malam ya, terus malam. Nah, apapun bacaannya, yang pentingnya itu adalah istiqomahnya. Istiqomahnya. Contoh kita baca sholawat 500 kali. Kalau baca sehari 500 kali itu gampang. Yang susah itu istiqomahnya gitu. Iya, makanya kita harus punya wadifah. Silakan dicek, orang-orang besar itu pasti punya wadifah. Kalau orang muslim ya, punya wirid atau bacaan yang istiqomah. Kemudian menjadi orang-orang hebat. Mohon maaf, katanya dulu presiden pertama itu Soekarno, itu orang tuanya itu rajin puasa. Termasuk ibunya Pak Soeharto itu pun sama. Termasuk kalau sudah berpasangan, berarti nanti istrinya atau siapa gitu. Itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga terkadang orang itu lupa. Yang diantara yang harus dicari itu kita menjadi orang yang beruntung deh. Yang beruntung. Karena kalau beruntung itu posisinya enak deh. Terkadang skillnya biasa saja, tapi ketika skill ada, kemudian kesempatan itu beruntung. Jadi beruntung itu
kita punya skill, ada kesempatan itu beruntung. Terkadang orang hebat tapi nggak ada kesempatan untuk maju ya susah juga. Susah juga. Makanya supaya kita menjadi orang yang beruntung, kita harus punya wirid atau wadifah fi kulli yaumin wa lailatin. Makanya kalau mengikuti para ulama, waduh repot ya. Karena terlalu banyak deh. Ada Imam Al-Ghazali itu wiridnya dari pagi sampai malam itu ada yang dibaca itu. Repot juga itu. Makanya saya kalau pengajian ke ibu-ibu, Bu, pengen nggak punya suami yang baik? Pengen. Bagaimana kalau suami ibu kemudian sering itikaf di masjid? Siap, bagus. Nah, bagaimana kalau itikafnya dari pagi sampai sore, sore sampai malam? Jangan. Jangan. Kenapa ya? Berarti nggak ada kegiatan duniawinya. Makanya minimal ada sesuatu yang dibaca, entah Al-Quran atau wirid yang lain atau sholawat atau mau puasa gitu teh. Rata-rata orang yang puasa itu menjadi orang yang beruntung gitu deh. Orang yang beruntung. Kalau jodoh ya nggak susah gitu teh. Kalau orang puasa, makanya Teteh ini kan belum ya. Perbanyak puasa. Oke, siap. Makanya mohon maaf ya. Kalau saya kan basicnya dari pesantren. Kalau orang-orang pesantren itu kalau nikah itu usianya jarang lewat. Kalau perempuan jarang lewat dari 25, kalau laki-laki jarang lewat dari 27 atau 28. Kenapa? Banyak yang dibaca itu menjadi orang yang beruntung gitu. Banyak puasanya, banyak ngaji Qur'annya, sehingga mohon maaf ya, baru usia 19 sudah menikah atau baru 18 sudah ada yang melamar. Jadi nggak susah gitu teh. Jadi tanpa dicari justru mencari gitu. Ada yang mencari gitu. Mohon maaf, di antara ciri para nabi itu disukai oleh wanita gitu tuh. Di antara ciri nabi itu. Nabi Muhammad itu bukan melamar Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah yang melamar. Dalam sejarah, Nabi Yusuf bukan mencintai Siti Zulaikha, tapi Siti Zulaikha yang mencintai Nabi Yusuf. Termasuk Nabi Musa itu dicintai oleh istrinya, putra Nabi Syuaib kalau nggak salah. Jadi kalau saya basic dari pesantren, khususnya ini warganet yang basicnya santri, perbanyak puasa. Perbanyak puasa, oke. Atau yang siapapun lah. Terkadang tidak susah untuk mencari jodoh gitu. Kalau istilah orang tua gitu, jodohnya deet gitu. Jodohnya deet. Kalau urusan jodoh ya. Nah kan tadi kan ngobrolin istiqomah nih. Kalau untuk Akang sendiri sebetulnya untuk kita bisa bisa istiqomah atau bisa melakukan sesuatu hal, kan kalau baru mah itu kadang kan kayak susah banget, cuman kita mau merekatkan ya biar menjadi kebiasaan gitu. Menurut Akang itu waktunya itu biar menjadi kebiasaan itu butuh berapa lama sih? Maksudnya itu 3 bulan pertama kah biar menjadi kebiasaan atau berapa lama? Ya harus terus aja continue deh. Mulai dari 1 bulan itu waduh godaannya luar biasa. Jadi ada aja kegiatan. Makanya kalau dalam tradisi pesantren, meskipun sunnah, kalau tertinggal itu dikodok deh. Dikodok. Supaya apa? Tujuannya bukan menjadi wajib deh ya, bukan. Supaya membiasakan. Contoh gini, biasanya ngaji Quran 1 juz, 1 malam. Oh ternyata pas malam ini enggak, besoknya jadi 2 juz. Jadi 2 juz. Bukan berarti jadi wajib enggak. Supaya istiqomah itu, membiasakan itu. Setiap malam biasanya baca sholawat 500. Kok pas 1 malam enggak? Malam minggu atau malam Senin enggak. Nanti malam Selasanya jadi 1000. Jadi 1000. Supaya membiasakan, daripada dikodok nambah lama, mendingan gak ditinggal gitu. Kira-kira seperti itu. Makanya dalam tradisi pesantren itu ada mengkodok satu amalan atau wirid yang memang tidak wajib sebenarnya. Tapi dalam rangka supaya istiqomah itu menjaga keistiqomahan gitu. Karena emang susah ya, karena susah. Makanya ada kata-katanya al-istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik atau lebih mulia daripada 1000 kehebatan. Jadi susah istiqomah itu susah. Kalau kita belajar susah. Termasuk
bekerja pun istiqomah kan susah. Berdagang pun sama ya. Terkadang hari ini semangat, besok jadi malas gitu. Itu pun sama itu dalam dunia apapun istiqomah itu susah. Kalau bahasa di luarnya apa? Kita harus fokus ya itu. Betul. Oke, Warginet, nah gimana nih? Ternyata kita sudah banyak ngobrol sama Kang Opi, dan sebelum kita akhiri nih Kang, sebelum terakhir, Kang silakan diminum dulu. Siap. Aduh, haus gening Warginet, dah emang haus atuh. Kang, terakhir nih Kang, karena seperti biasa kita terbatas oleh ruang dan waktu. Iya. Kalau kita mau tetap semangat kerja nih Kang, tapi nggak kebawa arus hustle culture yang toksik gitu ya, maksudnya tuh nggak kayak berlebihan tapi tetap semangat dan tetap kerja keras gitu Kang. Mungkin ada gak sih tips dari Kang Opi ini buat Warginet ataupun buat saya pribadi? Ya, pada akhirnya ya kita hidup itu harus punya target masing-masing deh ya, punya target. Jadi supaya kita semangat kerja berarti kita punya target gitu. Kalau yang belum menikah berarti targetnya menikah gitu. Kalau yang sudah menikah berarti harus punya penghasilan, nanti targetnya punya tempat tinggal ya. Berarti kita punya target, pengen punya rumah dalam waktu 2 tahun. Nah, berarti kita semangat dagangnya atau bisnisnya atau usahanya. Setelah itu terus saja kita harus punya target ya. Jadi target bulanan atau target tahunan atau jangka panjang. Nanti usia 50 pengennya apa, financial freedom gitu deh. Sehingga sebelum itu udah bekerja keras, nanti usia 50 tahun tinggal ongkang-ongkang ngopi aja di depan rumah. Kira-kira seperti itu. Jadi hidup itu harus punya target. Karena kalau hidup tanpa punya target ya nggak jelas juga kita. Nggak jelas ya. Iya betul. Oke Warginet, nih gimana nih kita hari ini ngebahas tentang hustle culture nih. Jadi buat Warginet nih yang masih kayak kerja keras sih, cuman jangan lupa dan jangan berlebihan juga gitu. Maksudnya tuh jangan sampai menjadikan Warginet itu hilang arah dan apa ya, pokoknya harus seimbang gitu ya Kang ya. Yeah. Istirahat yang cukup. Iya ibadah, baru kerja gitu. Pokoknya seimbang. Tadi juga kan kata Kang Opi dijelaskan kalau dalam Islam itu 24 jam dibagi 3 ya Kang? Iya, 8 jam untuk ibadah, untuk kerja dan juga untuk istirahat. Dan rata-rata tempat kerja itu 8 jam kan maksimal. Iya. Apalagi di perusahaan itu kayaknya nggak boleh lebih dari 8 jam kan? Nggak boleh itu. Bahkan kalau ada yang lembur juga itu kan dibatas ya. Dibatas ya. Kayak 1 jam bolehnya tuh gitu. Oke. Warginet, nah mungkin untuk hari ini pembahasan kita sekian terlebih dahulu, dan Akang terima kasih Sama-sama Teteh. sudah sharing, sudah datang di podcast Suara Garut. Sehat-sehat, semangat selalu, semoga aktivitasnya selalu dilancarkan. Semoga bisa berbincang lagi seperti biasa di lain kesempatan dengan tema-tema yang lebih seru lagi pastinya. Mudah-mudahan. Insya Allah. Jangan lupa healing setiap minggu. Iya betul. Jangan lupa healing setiap minggu, dan jangan membalikan antara waktu kerja dan waktu istirahat kan. Malam untuk istirahat Warginet, bukan untuk kerja. Iya. Oke, Warginet juga nih, terima kasih yang sudah menonton perbincangan saya dengan Kang Opi di episode hari ini. Mungkin yang masih mau konsul sama Ustadz Opi bisa seperti biasa hubungi Ustadz Opi di akun Instagram atau di sosial media. Namanya itu apa Kang? Kang Opi di IG sama di TikTok boleh. Di IG sama di TikTok ya. Mungkin ingin menceritakan permasalahan, Kang Opi sangat baik sekali karena ngopi bareng aja di rumah. Boleh ya. Atau mungkin mau main-main ke pesantren Kang Opi juga boleh ya Kang? Boleh. Barangkali nih buat Warginet yang ingin anaknya itu dipesantrenkan gitu, bisa juga di pesantren Kang Opi gitu. Buat Warginet jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Suara Garut, karena nanti Warginet bisa menonton perbincangan saya dan Kang Opi. Tayangan ulangnya ada di YouTube Suara Garut. Juga jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Suara Garut di @suaragarut.id. Dan buat Warginet nih yang punya berita atau informasi terbaru yang menemukan isu-isu di sekitar Warginet,
yang mau di-up atau diberitakan di Suara Garut, warganet bisa hubungi kami di 0811-220335. Nanti akan di follow up kembali oleh tim redaksi kami. Baik, mungkin untuk episode hari ini sekian terlebih dahulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Lisna Gustini pamit undur diri. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.